Baik, kita kembali lagi berjumpa dalam lanjutan kuliah metodologi pengukuran dan materinya adalah analisa kualitatif. Bagian terakhir dari kuliah ini adalah pembicaraan tentang kelarutan ion zat. Baik, kelarutan ion ini yang akan kita bicarakan gambaran umum ion-ion dalam bentuk garamnya atau senyawanya larut atau mengendap dalam air. Saya mulai misalnya nomor 1 ya. Garam atau senyawa dari ion-ion golongan 1A ya, NH4+, CH3COO-, NO2- dan NO3- itu pada umumnya larut dalam air. Pada umumnya larut dalam air. Kecuali untuk golongan 1A itu ada Na2 uranil asetat. Ini adalah mengendap, atau kalium pikrat. Kalium pikrat ini juga mengendap. Jadi pada umumnya larut dalam air kecuali 2. Yang kedua, untuk ion-ion Cl-, Br- dan I- itu pada umumnya larut dalam air kecuali untuk senyawa-senyawanya, yaitu senyawa-senyawanya dari Ag+ ya, Pb2+, Hg+, Hg2+, dan Cu+. Ini mengendap. Apa artinya? Maksudnya demikian, kalau misalnya AgCl itu mengendap ya, Pbi2 itu mengendap, begitu. Tetapi CaCl2 itu larut ya, begitu. Yang ketiga, F- ya, pada umumnya larut dalam air kecuali untuk senyawa-senyawanya, yaitu Pb2+, Hg+, Hg2+, dan Cu+ itu mengendap. Saya berikan contoh, misalnya AgF itu larut, tapi PbF2 itu mengendap. Memang tergantung dari kelarut S dan KSP-nya, tetapi ini kita bicarakan pada umumnya ya, pada umumnya. Berikutnya sebelah kiri saya terus. Baik, yang keempat, basa atau OH- ya, basa atau OH- itu pada umumnya itu mengendap. Basa pada umumnya mengendap kecuali untuk basa-basa golongan 1A, golongan 2A. Hati-hati, golongan 2A ada syaratnya, mulai dari Ca kemudian NH4+, ini larut ya. Jadi saya berikan contoh, misalnya kalau kita punya NaOH, pasti dia
larut dalam air. Tetapi kalau kita punya MgOH 2 kali, itu adalah endapan, mengendap. Baik, yang kelima, asam itu di dalam air pada umumnya dia larut, ya, kecuali untuk beberapa asam, kecuali misalnya H2SiO3 itu mengendap, ya. H2S itu gas, ya. H2S itu gas. Demikian juga HCN itu juga gas. Yang keenam, ya, yang keenam adalah SO4 2- dan CrO4 2-. SO4 2- dan CrO4 2-. Ya. SO4 2- dan CrO4 2- itu pada umumnya itu larut dalam air, ya, kecuali untuk Ca2 plusnya, Pb2 plusnya, Ba2 plusnya, ya, Sr2 plus dan Ag plus, ya, itu dia mengendap. Nomor 7, ya. Nomor 7, beberapa ion yaitu PO3 3-, PO4 3-, kemudian CO3 2-, MnO4-, ASO4 3-, ASO4 3-, ASO3 3-, SbO3 3-, dan SbO4 3-. Itu pada umumnya dia mengendap senyawanya, kecuali untuk golongan 1A NH4 plus dia larut dalam air. Apa maksudnya? Seperti ini. Jadi misalnya kita punya Ca3PO4 2 kali, pasti ini adalah endapan. Tetapi kalau Na3PO4 dia adalah larutan. 8. Nomor 8 adalah S2- itu pada umumnya mengendap, ya. S2- itu pada umumnya mengendap. Pada umumnya mengendap, ya. Kecuali untuk golongan 1A dan NH4 plus ditambah golongan 2, ya, larut.
9. Ya. Oksida asam ya, pada umumnya berbentuk gas. Oksida basa itu pada umumnya berbentuk padatan. Dan 10 C2O42- oksalat pada umumnya mengendap. Pada umumnya mengendap kecuali untuk senyawa-senyawanya golongan 1A ya. Kemudian NH4+, Be2+, dan Mg2+ ini larut. Baik, apa fungsi dari mengetahui kecenderungan kelarutan dari ion-ion tersebut? Mengetahui kecenderungan kelarutan dari ion-ion tersebut untuk menjawab permasalahan tentang pemisahan ion-ion tersebut. Misalnya begini ya, buatlah metode pemisahan ya untuk memisahkan ion-ion, misalnya K+ begitu, kemudian Ca2+ dan K+ Ca2+ dan misalnya NH4+ yang berada di dalam suatu larutan. Contohnya seperti ini. Maka tahap pertama adalah misalkan tambahkan CO3 2-. Penambahan CO3 2- itu mengakibatkan Ca2+ akan bereaksi dengan CO3 2- akan membentuk CaCO3 mengendap. Oke, saring kita sudah memisahkan Ca dari K+ dan NH4+. Yang kedua, ya, dari campuran tersebut tambahkan basa, misalnya NaOH, ya. Kemudian panaskan. Yang akan terjadi adalah NH4+ ditambah dengan OH- akan menjadi NH4OH. Kalau NH4OH dipanaskan akan membentuk NH3 gas ditambah dengan H2O. Maka NH4+ akan terpisah dalam bentuk NH3, sedangkan K+-nya tetap dalam larutan. Jadi memisah Ca2+-nya dalam bentuk endapan, NH4+-nya keluar dalam bentuk gas NH3, dan K+-nya tetap dalam larutan. Oke, saya contohnya misalnya demikian. Contoh yang lain. Ya. Contoh yang lain. Misalkan pisahkan dalam bentuk endapan dari campuran ion-ion
ya, dari campuran ion-ion, misalnya Cl-, OH-, begitu, dan satunya misalnya C2O4 2-. Awas, kita memisahkan tetapi diminta dalam bentuk endapan. Maka kita harus membuat metode pemisahan agar yang terpisah salah satu dulu, saring, kemudian dan seterusnya. Ya. Jadi yang pertama, kita tambahkan larutan yang mengandung Ca2+. Kalau larutan yang mengandung Ca2+, maka CaCl2 larut, CaOH2 larut, CaC2O4 2- mengendap. Maka Ca2+ ditambah C2O4 2- membentuk CaC2O4 mengendap. Pertama, yang kedua, ya, yang kedua, untuk mengendapkan OH- tetapi Cl-nya tidak mengendap, atau mengendapkan Cl- tetapi OH-nya tidak mengendap, begitu ya. Jadi kita tambahkan larutan yang mengandung Mg2+. Mengapa? Karena Mg2+ ditambah dengan OH- akan membentuk MgOH 2 kali mengendap. Nah, baru yang ketiga, karena di dalam larutan hanya terdapat Cl-, maka dengan mudah Cl- misalnya kita tambah dengan Ag+ akan membentuk AgCl mengendap. Itulah contoh dari penggunaan metode atau kelarutan dari ion-ion tersebut, ya, kelarutan dari ion-ion tersebut. Di samping kelarutan dari ion-ion tersebut, kita juga harus mengetahui bagaimanakah cara penggunaan metode penentuan kation dan anion. Misalnya demikian, ini adalah campuran X- dan Y-. Begitu? Maaf, X+ dan Y+. Kemudian ditambah dengan HCl encer, ya. X+-nya mengendap, Y+-nya larut. Misalnya demikian. Baik, kita harus tahu X+ itu apa, Y+ itu apa. Nanti misalnya disebutkan mengendap, ya, mengendap, endapannya berwarna putih, begitu, ya. Kemudian berarti, ya, endapannya berwarna putih, misalnya begitu. Jadi XCl itu endapan berwarna putih. Oke, diteruskan. Jika endapan ini kita tambah dengan NH4OH berlebih, dia akan larut. Jika ini kita tambahkan dengan HNO3, dia akan mengendap.
maka tentukan X plus itu apa. Misalnya begitu. Y plus misalnya, ya. Y plus. Saya sebutkan aja di sini. Kemudian A, ya. A ini bisa berapa positifnya, kemudian dia ditambah dengan H2S, ditambahkan H2S, dia mengendap, ditambahkan dengan H2S itu mengendap. Ternyata endapannya berwarna hitam, ya. Jika Y plus itu kita tambah dengan, misalnya jika Y ini kita tambah dengan I min, dia akan menjadi YI. Ini orange, endapan itu berwarna orange. Oke, selanjutnya jika kita tambahkan dengan misalnya Y plus A, ini kita tambah ditambahkan dengan Cl minus lagi, dia larut, tidak ada endapan, ya. Coba perhatikan di sini, ini sudah ditambahkan Cl min, dia juga ini tambahkan lagi Cl min, dia tetap larut, ya. Warnanya hitam, tambah I dia orange. Pertanyaannya sekarang Y plus A itu apa? Baik, kalau dia ditambah dengan HCl encer mengendap, maka dia golongan 1. Golongan 1 yang endapannya putih adalah AgCl, PbCl2, Hg2Cl2, CuCl2. Tetapi kalau dia ditambahkan NH4 plus berlebih, dia larut, berarti dia membentuk kompleks. Yang dapat membentuk kompleks adalah Ag, maka X plus ini adalah Ag plus. Sedangkan yang di sini endapan yang warnanya hitam itu bisa PbS, bisa HgS, ya, bisa CuS, begitu. Tetapi yang membentuk orange dengan I adalah Hg2+, maka ini adalah Hg. Demikian contoh dari bagaimanakah caranya menentukan kompleks yang terbentuk, ion yang ditentukan. Ingat, ini adalah anion, kation. Nanti ada anion, ditambah lagi nanti ada perhitungan dari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Terima kasih.